Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid, saya Muhammad Rohani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah letak luas dan dinamika benua Eropa. Guru pembimbing yaitu Haji Sendiri SK, disusun oleh saya sendiri dan Nur Muhammad Rohani. Kelas 9A SMP Terpadu Nazaruddin, tahun ajaran 2021-2022. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan penulisan tugas mata pelajaran IPS dengan membahas letak dan luas dinamika benua Eropa dalam bentuk makalah. Langsung saja bab 1 yaitu pendahuluan. A. Benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Terdapat dua alasan yang menjadi dasar atau julukan tersebut. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki kulit mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga benua ini dikenal dengan benuanya para darah biru atau bangsawan. Yang pertama yaitu letak dan batas wilayah benua Eropa. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat bintang utara sampai 80 derajat bintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Batas-batas benua Eropa. Benua Eropa ini berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, dan di selatan berbatasan dengan Laut Tengah, di barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di timur berbatasan dengan benua Asia. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Secara fisik sebetulnya benua Eropa masih satu daratan dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh satu pegunungan, yakni pegunungan Ural. Eropa dan Asia masing-masing dianggapi sebagai benua berbeda karena kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Benua Eropa dapat dibedakan menjadi 3 jenis bentang alam. Ketiganya adalah dataran rendah, dataran tinggi, dan jalur pegunungan lipatan. Berikut penjelasan untuk ketiga jenis bentang alam di benua Eropa tersebut. Dataran rendah yaitu sekitar 2/3 wilayah Eropa adalah dataran rendah. Dataran rendah di benua Eropa membentang dari barat ke timur dan dikelilingi oleh pegunungan Ural, danau Laut Kaspia, pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, pegunungan Alpen, dan kawasan Skandinavia Timur. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudara Nur Muhammad Rohani. Yang kedua yaitu flora fauna benua Eropa. Benua Eropa mempunyai jenis flora dan fauna yang sama dengan kawasan yang beriklim sedang dan dingin. Jenis flora yang berada pada kawasan Eropa merupakan hutan konifera atau tumbuhan berdaun jarum serta hutan yang menurunkan daunnya saat musim gugur. Jenis flora lainnya adalah pohon maple, pohon ek, iris, serta jati. Sementara fauna khas yang hidup di Eropa adalah rusa, burung putih, serigala, ikan tuna, dan ikan herring. Yang ketiga, penduduk benua Eropa. Persebaran penduduk benua Eropa tidak merata dan dipengaruhi oleh keadaan alam serta kemajuan ekonominya. Persebaran yang paling padat biasanya terdapat di daerah dataran rendah yang menjadi pusat industri. Sementara tingkat kepadatan rendah berada di kawasan pegunungan tinggi seperti pegunungan Meseta di Spanyol, Alp di Albania. Kondisi serupa ada di daerah yang tidak subur seperti daerah Kapur di Yugoslavia, Libya, dan Prancis, Rusia, Afrik, Rawa River, serta stepa yang mengandung garam utara Laut Kaspia. Berdasarkan data 2019, total jumlah penduduk benua Eropa mencapai 7.448.000 jiwa. Di antara negara-negara Eropa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Rusia, Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia. Dari segi komposisi, penduduk Eropa sangat beragam. Meski begitu, sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Hindu
bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ulin. Yang selanjutnya yaitu adalah B, latar belakang benua Eropa. Uni Eropa merupakan regionalisme di kawasan benua Eropa yang hingga saat ini telah mencapai titik integrasi maksimal dalam bidang-bidang kerjasama antar anggota negaranya. Hal inilah yang kemudian membuat Uni Eropa mempunyai ide untuk memperluas anggotanya, khususnya kepada negara-negara tetangga di sekitarnya di kawasan Eropa. Oleh karena itu, dikeluarkanlah kebijakan perluasan yang hingga saat ini telah berhasil menambah negara anggota dari yang pada awalnya di tahun 1951 hanya 6 negara, yaitu Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Sampai pada Januari 2007, anggota Uni Eropa menjadi 27 negara dengan melalui 5 tahapan perluasan. Perluasan yang menjadi sorotan adalah perluasan kelima, di mana dari 15 negara menjadi 25 negara anggota ketika pada 1 Mei 2004, di mana seluruh Eropa Tengah dan Timur atau Central and Eastern Eropa 5, yaitu Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Ceko, Slovakia, Bulgaria, Slovenia, Malta, dan Cyprus masuk menjadi anggota baru yang 3 diantaranya yaitu Estonia, Latvia, dan Lithuania merupakan negara-negara Baltik yang juga merupakan pecahan Uni Soviet. Secara geografis, negara-negara di benua Eropa berada pada kondisi yang saling berdekatan dan sebagian besar berbatasan langsung satu dengan lainnya. Sehingga kebijakan yang telah dilakukan di Uni Eropa tersebut tentu menimbulkan dampak bagi negara-negara di sekitarnya. Rusia adalah salah satunya, negara besar yang secara geografis berada sangat dekat dengan teritori Uni Eropa, menjadi responsif menanggapi kebijakan ini, terutama setelah perluasan tahapan kelima yang menjadikan negara-negara yang terletak di Laut Baltik menjadi anggota Uni Eropa. Secara historis, negara-negara Baltik adalah negara-negara yang pada Perang Dingin berada dalam kekuasaan atau pengaruh Uni Soviet dan merupakan negara-negara inti dari kesatuan Uni Soviet bersama 12 negara lainnya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudara Muhammad Mulani. Kewaspadaan Rusia bukanlah tanpa sebab. Hadirnya Uni Eropa di kawasan yang bisa dibilang kawasannya Rusia ini mengganggu terciptanya keamanan kawasan. Yang menurut Rusia bahwa keamanan kawasannya adalah suatu keadaan di mana harusnya hanya ada Rusia saja sebagai great power-nya. Rusia sebagai great power merupakan inti dari karakteristik yang telah dibangun kembali dan diletakkan serta selalu dipelihara oleh Rusia baru pasca runtuhnya Uni Soviet pada 31 Desember 1991. Karakter ini mendorong Rusia untuk selalu bertindak sebagai rezim dalam kawasan yang paling berhak untuk menjamin dan menjaga terciptanya keamanan negara-negara di kawasannya. Estonia, Latvia, dan Lithuania yang resmi menjadi anggota Uni Eropa menjadikannya sebagai batas terluar dari wilayah Uni Eropa yang secara langsung berbatasan dengan Rusia. Semakin dekatnya Uni Eropa ke Rusia ini selain mengancam keamanan kawasannya juga menimbulkan potensi bahaya tersendiri bagi Rusia. Potensi bahaya ini merujuk pada munculnya ancaman pada keamanan Rusia. Dampak yang diakibatkan oleh perluasan Uni Eropa ini adalah terganggunya keamanan Rusia. Keamanan yang lebih bersifat non-militer atau yang di sini disebut soft security. Dengan karakteristik Rusia, respon-respon atas fenomena ini sangat wajar diteruskan guna meredakan dampak yang mungkin terjadi. Sebagai respon atas berangsingnya Uni Eropa ke dalam kawasannya, secara otomatis pengaruh Rusia terancam memudar. Oleh karena itu, dengan mendekati kutub-kutub power dalam inti Uni Eropa pun dilakukan untuk meningkatkan posisi tawarnya. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh saudara. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Mengapa perluasan Uni Eropa ke negara-negara Baltik berdampak pada soft security Rusia? Tujuan penelitian umumnya untuk mengetahui apa saja dampak perluasan Uni Eropa ke negara-negara Baltik pada soft security Rusia. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui mengapa perluasan Uni Eropa ke negara
negara Baltik berdampak pada soft security Rusia. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritik, dapat menambah khasanah kajian tentang regionalisme, dapat menambah pengetahuan mengenai dinamika politik Eropa khususnya Eropa Timur. Manfaat praktisnya yaitu dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti setelahnya, terutama yang menyangkut Uni Eropa dan Rusia, juga yang mengenai fenomena serupa. Bab kedua, pembahasan. Eropa Union merupakan regionalisme di kawasan Eropa yang telah mencapai level integrasi tinggi. Regionalisme yang pada mulanya beranggota 6 negara, pendiri ini mengeluarkan kebijakan perluasan kepada negara Eropa lainnya yang berhasil menambah keanggotaan menjadi 27 negara melalui 5 tahapan perluasan. Dari kelima tahapan tersebut, tahap kelima lah yang menjadi sorotan karena memasukkan 10 negara Eropa Tengah dan Timur, termasuk di antara 3 negara Baltik, yang mana merupakan negara-negara mantan sekutu dan Republik USSR. Ketiga negara Baltik tersebut memiliki karakteristik internal yang sangat berbeda dengan negara-negara anggota pendahulunya dalam Uni Eropa Union. Hal ini menyebabkan terjadinya transisi internal di negara-negara Baltik. Sebagai upaya untuk mengharmonisasikan diri dengan Eropa Union, transisi ini menyebabkan instabilitas domestik Baltik yang mempengaruhi keamanan kawasan dan negara-negara dalam kawasan tersebut. Rusia merupakan negara besar dan great power dalam kawasannya, serta mempunyai nilai-nilai dan karakteristik khas yang berbeda dengan nilai-nilai dalam Eropa Union yang mulai khas yang berbeda dengan nilai-nilai dalam Eropa Union yang mulai disebarkan kepada negara-negara anggota dan tetangga-tetangga barunya, yang juga merupakan inner abroad Rusia. Karena itulah perluasan Eropa Union ke negara-negara Baltik ini diterjemahkan oleh Rusia sebagai ancaman terhadap keamanan kawasannya dan keamanan nasionalisnya sebagai respon dan perluasan ini. Perluasan ini menimbulkan dampak-dampak pada internal Rusia, terutama pada keamanan non-militernya, politik, ekonomi, dan sosial atau soft security, dikarenakan masuknya big power lain Eropa Union dalam kawasan Rusia, dan mengakibatkan terjadinya benturan kekuasaan dan pengaruh sehingga menimbulkan instabilitas pada keamanan kawasan juga keamanan negara-negara di dalamnya. Oke, bab selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Nur Muhammad Muhadi. Bab 3, penutup. Pada intinya, 1. Benua Eropa adalah benua terkecil kedua setelah benua Australia. Kedua, benua Eropa memiliki luas sekitar 10.180.000 km persegi. Yang ketiga, meskipun kecil, benua Eropa berada di urutan ketiga sebagai populasi terbanyak setelah Asia dan Afrika, dihuni oleh 742,5 juta jiwa pada penghitungan tahun 2013. Yang keempat, batas yang sering digunakan sebagai pembatas benua Eropa adalah pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.